Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Semancesa semuanya. Kembali lagi bersama kita Rohis Semancesa yang akan menyampaikan podcast seputar Ramadan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bertemukan Ramadan tahun ini. Shalawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, izinkan perkenalkan dahulu, nama saya Muhammad Afan Aryati dan saya Nurila Septiani. Di sini kami selaku host dalam acara podcast seputar Ramadan yang bertema Bulan Ramadan waktunya upgrade iman dan amal. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita bersama narasumber yang luar biasa dari Semancesa Prima. Wah, siapa itu Kak? Beliau adalah Bapak Handoko SPDI MPD. Oh iya Kak, beliau ini merupakan pembina Rohis kita loh. Selain itu Bapak Handoko atau yang sering kita panggil Pak Hans, ini beliau juga selaku guru PAI di Semancesa 1 Prima. Wah, sangat luar biasa ya Kak. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita sapa narasumber kita ini. Assalamualaikum Pak Handoko. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Hans? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga sobat Semancesa Prima yang lainnya juga diberikan kesehatan dan kelancaran ya, amin. Amin, Allahumma amin. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke acara materinya. Sesuai tema podcast Ramadan kali ini adalah bulan Ramadan, waktunya upgrade iman dan amal. Dan sebelumnya kita mau tanya dulu nih Pak, arti dari iman itu sendiri apa ya Pak ya? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu dalam acara podcast, dipertemukan di sini. Puji syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kemudian tak lupa salawat salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat-sahabatnya, pada para keluarganya dan pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman nanti. Alhamdulillah, terkait dengan apa yang dinamakan dengan iman, iman itu adalah percaya atau yakin. Percaya atau yakin tentang apa? Tentang apa yang ada di dalam rukun iman yang ada 6 itu. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada qada dan qadar, yang terakhir iman kepada hari kiamat. Nah, itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Itu. Jadi itu ya teman-teman, makna dari kata iman tersebut. Menurut Bapak, mengapa bulan Ramadan ini disebut juga bulan yang penuh berkah? Ya, alhamdulillah memang di bulan Ramadan ini kan, di samping bulan Ramadan itu bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan ampunan, juga bulan yang penuh berkah. Karena di situ di bulan Ramadan itu memang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Karena bulan Ramadan di situ ada keutamaan-keutamaannya. Di antaranya salah satunya adalah diturunkannya Al-Quran, kemudian juga ada malam Lailatul Qadar. Nah itu keberkahan, keutamaan-keutamaan, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Masya Allah. Oh iya Pak, pada saat berpuasa ini kan kita bukan sekedar menahan haus dan lapar. Maka amalan-amalan apa yang dapat kita lakukan Pak? Baik, sebenarnya di bulan Ramadan itu banyak sekali amalan-amalan yang baik yang kita lakukan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah di bulan Ramadan itu kita diperintahkan, disunahkan untuk satu, untuk mensegerakan berbuka. Nah, kalau sudah waktunya, maka bersegeralah untuk berbuka dengan berdoa dulu, baru kemudian membatalkannya. Disunahkan untuk
makan atau minum yang manis-manis. Itu yang pertama, berbuka. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan itu tadarus Al-Quran. Itu. Kemudian juga kita diperintahkan untuk melakukan iktikaf di 10 hari terakhir. Itu amalan-amalan di bulan Ramadan diantaranya. Iya Pak. Akhir-akhir ini kan kita lumayan sulit ya Pak untuk menjaga konsisten dalam beribadah. Nah, adakah solusi dari Bapak supaya kita tetap fokus dan konsisten dalam beribadah itu Pak? Ya, memang betul ya. Memang berat untuk bisa konsisten ya, untuk bisa melaksanakan dengan baik. Tapi itu bisa dilaksanakan dengan konsisten manakala itu menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan yang baik itu kan diupayakan. Jadi harus diniatkan betul, satu diniatkan ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua kita harus paham bahwasanya ibadah itu memang kita kan diperintahkan untuk beribadah ya, kepada Allah. Oleh sebab itu harus dilaksanakan, dipahami karena memang diperintahkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan kita harus memahami di balik suatu perintah itu pasti ada manfaat. Nah, dari manfaat itu akan menjadikan motivasi kita menjalankan suatu ibadah. Begitu. Nah, betul sekali ya Pak ya. Apalagi pada saat kita di luar sana. Pastinya hanya ada sedikit sekali waktunya untuk melaksanakan sholat maghrib. Jadi kita harus benar-benar membagi waktu untuk tetap melaksanakan sholat. Ya, betul. Ini kan kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya Pak. Ya. Tentunya bersamaan dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Nah, bagaimana cara mencari dan meraih keberkahan pada malam Lailatul Qadar itu sendiri, Pak? Ya, betul. Ya. Malam Lailatul Qadar itu dalam suatu riwayat kan dikatakan itu di 10 hari terakhir. Ya. Di 10 hari terakhir di tanggal-tanggal ganjil. Nah, maka di 10 hari terakhir itu kita disunahkan untuk beritikaf. Beritikaf, berdiam diri di masjid dengan melakukan amal ibadah dengan ibadah-ibadah yang kemudian nanti untuk menunggu atau menanti malam Lailatul Qadar di tanggal-tanggal ganjil dengan melakukan iktikaf, dengan melakukan tadarus Al-Quran, dan kemudian ibadah-ibadah yang lain mungkin dengan banyak dilakukan di situ, pentarbiyahan, pendidikan dengan mencari ustadz atau guru ngaji untuk memberikan tausiah pendidikan Islam di situ sambil menunggu nanti malam Lailatul Qadar dengan diisi kegiatan-kegiatan tersebut. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya Pak ya, malam Lailatul Qadar itu. Ya. Oh iya teman-teman, aku mau tanya nih, tadarusnya itu sudah sampai juz berapa ya? Apakah ada yang sudah khatam Al-Quran? Luar biasa sekali ya kalau sudah khatam. Iya Kak, soalnya teman-teman semua pasti sulit sekali ya sekarang ini mau buka Al-Quran tetapi tergoda dengan media sosial. Akhirnya yang dibuka malah media sosialnya ketimbang Al-Qurannya itu sendiri. Padahal ada banyak sekali ya Pak keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran itu. Bisa dijelaskan Pak keutamaan membaca Al-Quran itu seperti apa? Ya. Di antaranya di dalam beberapa hadis kan disampaikan orang yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah. Buah utrujah itu buahnya itu rasanya manis dan baunya harum. Artinya apa? Terkandung maksud di situ. Diibaratkan begitu, orang yang suka membaca dan mengamalkan Al-Quran mesti perkataannya itu manis, artinya perkataannya baik. Gitu. Dan baunya harum, bisa memberi dampak kebaikan-kebaikan di dalam lingkungan sekitarnya. Kemudian juga sebaik-baik kamu adalah orang yang mengamalkan, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Khairukum wa khairukum ta'amal Al-Qur'ana wa alamahu. Nah itu diantaranya.
Sesuai dengan tema kini ya Pak ya. Bulan Ramadan waktunya upgrade iman dan amal. Ya. Sedekah di bulan Ramadan pastinya lebih utama dibandingkan bulan-bulan lainnya. Bagaimana cara kita membantu sesama selama Ramadan, terutama bagi yang kurang mampu Pak? Iya betul sekali nggih. Sedekah di bulan Ramadan memang sangat utama nggih. Afdhalu sedekah, sedekah itu fi Ramadan. Nah, kemudian terkait dengan orang-orang yang tidak mampu, bagaimana kita mensikapinya untuk membantu mereka? Maka di syariat agama Islam kita ada suatu tuntunan supaya apa? Kita membayar zakat. Nah, zakat itulah nanti kemudian disalurkan oleh amil zakat untuk diberikan kepada orang-orang di antaranya orang yang tidak mampu tadi. Nah, itu di antaranya begitu. Sebentar lagi kan bulan Ramadan akan berakhir kan Pak. Iya. Nah tentunya kita juga jangan kendor dalam beribadah setelah Ramadan selesai. Nah bagaimana caranya Pak agar kita itu semangat terus ibadahnya walaupun Ramadan telah selesai? Iya betul sekali. Memang kadang-kadang setelah Ramadan kita turun ya. Di bulan Ramadan kita semangat. Nah bulan Ramadan sendiri kan memang bulan yang dimana di situ pahala dilipat gandakan, sehingga kita semangat dalam menjalankan ibadah karena tahu pahalanya dilipat gandakan. Tapi pasca Ramadan kan juga bulan peningkatan. Harusnya kita harus tingkatkan di setelah pasca Ramadan, karena bulan peningkatan dalam beribadah, baik sholatnya, gitu, baik puasanya, baik dan lain sebagainya, banyak lagi. Nah itu tentu kita harus semangat karena apa? Mencari ridhonya Allah dengan niat yang ikhlas, mencari ridhonya Allah, dan kemudian kita harus paham setiap apa yang kita lakukan itu pasti Allah akan memberikan nilai pahala, dan di situ pasti ada hal-hal yang baik ketika kita melaksanakan perintah itu sehingga menjadikan motivasi kita di dalam beribadah kepada Allah. Oke, baik Pak. Mungkin kita cukupkan dulu podcast kita kali ini dan beberapa pertanyaan yang dapat kita ajukan kepada Bapak seputar Ramadan. Apakah ada tambahan lagi dari Bapak? Ya, mungkin sedikit saja ya tambahan dari Ya, Pak. Andoko. Silakan, Pak. Untuk closing. Di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang suci, dan ini di hari-hari terakhir, 10 hari terakhir, mari kita jaga gitu, istiqomah, sabar di dalam menjalankan perintah Allah ini, jangan dikotori dengan hal yang tidak baik, dan di 10 terakhir ini mari kita mengencangkan ikat pinggang untuk lebih semangat lagi, menggapai malam Lailatul Qadar, yang malamnya, satu malamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang kebaikannya itu sama dengan 83 tahun. Dengan begitu, mari kita terus mengupgrade iman dan takwa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin. 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 Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber terbaik kita, yaitu beliau Bapak Handoko, SPDI MPD, yang sudah berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami seputar Ramadan. Mungkin kita cukupkan dulu podcast kita pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan maupun kesalahan dari kami. Semoga bisa menambah wawasan Sobat Semancesa Prima semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.